guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau tunjukin ke kalian caranya bikin visa untuk liburan ke Jepang, tapi kalian nggak punya e-passport. Jadi tenang aja, kalau kalian memang belum punya e-passport, inilah cara-caranya. Sebenarnya caranya lumayan gampang kok, jadi kalian nggak usah terlalu khawatir. Oke, jadi cara taunya kalian itu punya e-passport apa enggak, itu kalian lihat dari cover depannya ya. Jadi kalau e-passport atau paspor elektronik, itu kalian punya logo ini nih, yang kotak kecil di bawah ini. Dan kalau kalian memang udah punya electronic passport, itu caranya beda lagi karena kalian bukan bukan mengapply visa. Jadi kalau kalian memang udah punya paspor elektronik, jatuhnya kalian itu apply untuk visa waiver gitu. Jadi visa waiver itu adalah untuk menandakan kalian itu untuk mengunjungi Jepang untuk liburan itu nggak perlu visa gitu. Oke, jadi inilah tata caranya. Pertama-tama kalian harus book appointment dulu. Nah, untuk book appointment ini kalian bisa ke websitenya VFS Global ya. Jadi VFS Global, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Tapi kalian memang harus book appointment dulu. Jadi kalian nggak bisa langsung datang ke kantornya yang ada di Mall Kuningan City lalu langsung apply, itu nggak bisa. Jadi kalian harus bikin appointment dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah ke websitenya, itu ada di bagian kedua, itu ada namanya pembuatan janji temu. Nah, itu kalian klik tombolnya buat sekarang. Kalau kalian memang belum punya akun, nanti akan disuruh bikin akunnya dulu gitu. Nah, jadi untuk tata caranya ini khusus untuk yang di Jakarta ya, atau yang bisa datang ke kantornya yang di Jakarta, karena memang untuk sementara kayaknya untuk daerah Jabodetabek itu memang cuma bisa untuk kantornya di Jakarta, yaitu di Mall Kuningan City. Kalau nggak salah lantai 4 deh, kalau nggak salah ya. Oke, anyway, kalau misalnya kalian udah buat appointment, lalu appointmentnya udah di-confirm, sudah dikonfirmasi, nah ini adalah step keduanya. Nah, step kedua adalah kalian harus siapkan dokumen-dokumennya. Jadi nomor satu yang harus kalian punya adalah tentu saja paspor kalian. Terus yang kedua adalah tiket pesawat pulang pergi. Jadi tiket pesawatnya itu kalian nggak bisa cuma punya perginya aja tapi pulangnya belum di booking, karena mungkin kalian merasa tapi gue nggak tahu gue bakal berapa hari di sana. Nggak bisa, kalian harus punya tiket pesawat pulang pergi, karena waktu itu gue juga pernah sempet kayak begitu ya. Jadi gue memang nggak tahu mau liburan di sana tuh berapa lama. Jadi gue pesan pesawatnya itu tiket perginya doang. Terus pas gue udah submit visanya itu, konsuler atau apalah namanya, pokoknya petugasnya itu minta ke gue, boleh nggak dikasih tiket untuk pesawat pulangnya juga gitu. Nah, jadi kalau kalian submit terus nggak ada tiket pulangnya, nah itu mungkin akan dimintain atau ya ditolak gitu. Nah, terus dokumen penting ada tiket hotel, terus juga ada mutasi rekening bank 3 bulan terakhir, ada travel itinerary. Travel itinerary ini kayak semacam jadwal ya, jadi kayak kalian tuh mau di Jepang itu mau ngapain aja, kalian nggak harus tulis lalu nanti pas kalian liburan itu bener-bener kalian lakukan semua hal yang kalian tulis itu. Nggak juga sih. Jadi sebenarnya namanya rencana, namanya jadwal pasti bisa berubah-ubah. Jadi santai aja sih kalau kalian lagi bikin travel itinerary-nya itu, nggak terlalu harus bener-bener dilakukan juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalian cuma rencana doang ya nggak masalah juga. Yang penting itinerary-nya jelas, yang penting jadwalnya jelas. Jadi hari pertama itu kalian ngapain aja, jam berapa, ngapain aja. Jadi formatnya ya, kalau yang gue tulis itu tanggalnya tuh, tanggalnya, habis itu jamnya, misalnya jam 9 sampai jam 10 tiba di bandar udara Haneda misalnya. Jadi sebenarnya di dokumen ini gue juga sebenarnya nggak yakin sih kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau enggak, tapi bahasa yang gue pakai adalah bahasa Inggris, dan so far emang keterima sih. Habis itu travelnya udah, tiket pesawat PP udah, hotel tiket bukti bookingan hotelnya udah, terus juga mutasi rekening bank sama 3 bulan terakhir. Nah, ini jadi mutasi rekening ini kalian nggak bisa langsung print sendiri di klik BCA atau di bank manapun. Itu pasti ada kalian, atau mungkin punya buku tabungannya, terus kalian fotokopi sendiri, terus kalian hitung-hitung 3 bulan terakhir. Itu kayaknya sih nggak diterima ya, karena so far yang gue lakukan adalah, jadi mutasi bank itu kita harus datang ke kantor cabang
cabang bank kita, terus minta di print dan di stempel sama kantor cabang tersebut. Jadi itu untuk membuktikan bahwa ini memang asli dari bank ini gitu. Itu kalau nggak salah sih ya, kemarin gue bikin untuk yang BCA itu selama 3 bulan terakhir itu kalau nggak salah ada 20 halaman atau lebih gitu. Jadi per halaman itu kalau nggak salah bayar sekitar 2.500 atau 2.000 rupiah gitu. Nah jadi kalau misalnya ada 20 halaman ya dikaliin aja. Jadi gue bayar sekitar 40.000 sampai 50.000 lah gitu untuk print mutasi ini aja gitu. Tapi ya mau nggak mau sih, karena kita memang nggak bisa print sendiri dan tidak di stempel. Nah terus untuk dokumen selanjutnya yang penting juga kalian siapkan adalah ini. Jadi kalau misalnya buat kalian yang statusnya karyawan yang masih kerja sama orang, kan harus bikin surat pernyataan dari HRD kalian bahwa kalian memang bekerja di perusahaan ini, dan HRD kalian juga aware bahwa kalian itu pergi ke Jepang dengan alasan liburan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kalau misalnya kalian udah ada nih itinernya, misalnya tanggal 1 Agustus sampai misalnya sampai tanggal 7 Agustus misalnya. Nah, itu kalian harus kasih tahu ke HRD kalian juga. Intinya di dalam surat itu harus ditulis oleh HRD bahwa mereka selaku HRD perusahaan ABC, PT ABC misalnya, itu mengkonfirmasi bahwa Anda adalah karyawan kita, dan kami juga mengetahui bahwa si X ini atau Anda gitu akan pergi ke Jepang untuk purpose liburan pada tanggal 1 sampai 7 Agustus. Terus pastinya harus ditandatanganin sama HRD dan distempel cap perusahaan kalian. Itu kalau bagi kalian yang masih karyawan. Nah, kalau misalnya kalian punya perusahaan, ya kalau kalian memang punya perusahaan itu jauh lebih gampang ya. Jadi kalian tinggal kalau kalian punya perusahaan kan pasti nama kalian ada di TDP ya, di surat TDP. Nah, jadi kalian tinggal fotokopi aja surat TDP itu untuk membuktikan bahwa si A ini adalah yang punya perusahaan ini gitu. Nah terus kalau misalnya kalian karyawan, kalian juga harus menyertakan slip gaji mungkin 3 bulan terakhir ya. Nah jadi sebenarnya slip gaji ini kayaknya agak optional sih. Cuma kalau gue bilang untuk pengajuan visa ini mendingan kalian jangan main-main, kalian jangan terlalu apa-apa nggak dikasih. Jadi kalau memang kalian kan sebagai karyawan punya slip gaji, ya udah kasih juga aja gitu untuk jaga-jaga aja. Nah jadi nggak cuma surat dari HRD, tapi juga ada mutasi bank dan juga ada slip gaji, dan saya rasa ketiga itu kalau kalian kasih auto diterima. Oke deh. Nah terus yang selanjutnya, dokumen selanjutnya yang harus kalian siapin adalah formulir yang sudah diisi. Jadi untuk formulir dan checklist dokumen apa saja yang kalian harus berikan ketika kalian mau mengajukan visa itu sebenarnya ada di website Visa Jepang. Terus formulirnya itu kalian bisa download di sana, termasuk untuk template travel itinerary juga kalian bisa download di sana. Jadi tenang aja, semuanya udah ada templatenya. Untuk formulirnya kalian harus isi pakai tangan ya, jadi nggak bisa diketik di PDF terus pakai electronic signature gitu, kayaknya nggak boleh deh. Terus di formulir itu kalian juga harus tempelin foto kalian, pas foto ya, itu backgroundnya warna putih ya. Jadi kalian cuma perlu satu pas foto dengan ukuran yang sudah ditentukan, terus kalian tinggal tempel aja ke formulir itu. Begitu dia. Oh ya, jangan lupa ini yang terakhir dan yang sebenarnya kayaknya sih nggak ditulis di dokumen yang diminta ya, tapi gua rasa ini juga penting. Jadi kalian harus siapin fotokopi KTP dan fotokopi paspor kalian halaman depan. Nah halaman depan itu maksudnya di halaman yang ada informasi atau data pribadi kalian itu kalian harus siapkan. Nah itu dua itu kalian harus siapkan. Nah kenapa kalian harus siapkan dari rumah fotokopi kedua dokumen ini? Karena di sana di kantor VFS Globalnya memang ada tempat fotokopi, tapi biasanya itu ngantrinya lama banget.
ngantrinya lama. Terus karena ada beberapa orang yang mungkin karena tujuan negaranya beda, jadi dia harus fotokopi seluruh isi pasportnya. Jadi mau halaman depan sampai belakang, sampai halaman-halaman kosongnya juga harus diisi, harus difotokopi. Jadi makanya fotokopinya lama banget. Jadi kalau bisa kalian fotokopi dari rumah, pas datang nyampe sana itu kalian tinggal kasih. Dan itu yang gua nggak ngeh juga ya. Jadi kalau nggak salah di checklistnya itu dia nggak tulis lu harus kasih fotokopi paspornya. Dan gua memang tidak fotokopi paspornya karena mungkin menurut gua karena kan kita akan kasih paspor aslinya. Jadi kalau misalnya mereka mau fotokopi, mereka bisa fotokopi sendiri nggak sih, gitu yang gue pikirkan sih. Nah cuma ternyata dimintain dan gue memang nggak ada, jadi akhirnya gue harus fotokopi di kantor VFS Global itu. Dan ngantrinya, ya ampun, ngantrinya panjang banget dan lama banget, gila. Itu memang pokoknya kalian kalau mau fotokopi apa-apa, mendingan dari rumah deh. Kalian jangan fotokopi di kantor VFS Global itu. Aduh, sumpah itu nyesek banget, rame banget. Oke deh, jadi kalau misalnya kalian udah semuanya nih, kalian datang aja langsung sesuai pada jam yang sudah ditentukan dan tanggal yang sudah ditentukan di appointment kalian. Kalian datang ke kantor VFS Global itu di Mall Kuningan City. Gue lupa lantai berapa, kayak lantai 3 atau lantai 4 gitu. Datang tepat waktu aja. Nah di situ kalian baru bisa masuk dan ambil nomor antrian. Nah, jadi sebenarnya ketika kalian udah booking appointment dari websitenya, itu tuh kalian belum ngambil nomor antrian, itu cuma bilang bahwa saya boleh masuk di tanggal sekian dan jam sekian. Udah itu aja. Tapi nomor antrian itu belum diambil. Nah, jadi ketika kalian sudah diperbolehkan masuk, kalau nggak salah sih ya, untuk 10 menit sebelum appointment itu udah boleh masuk deh kalau nggak salah ya. Nah itu ketika kalian udah boleh masuk, kalian baru dapat nomor antrian. Nah nomor antriannya itu berarti kalian ngantri lagi di dalam gitu ya guys. Jadi jangan pernah kalian berpikir nih, kalau misalnya kalian ada sesuatu yang urgent di hari tersebut juga ya, kalian jangan pernah berpikir, oh gue kan booking appointment tanggal sekian jam 12 nih, berarti jam 2 kelar atau jam 3 kelar. Sebenarnya tergantung dan enggak juga. Bisa jadi kalian memang kelar jam 2 atau bisa jadi enggak juga, karena tergantung sama antriannya. Kalau hari itu antriannya lagi banyak, jadi ya mungkin jam 2 juga belum kelar. Jadi setelah nomor kalian dipanggil, kalian bisa langsung kasih dokumen-dokumen kalian dan memberikan pembayaran. Nah untuk biayanya, untuk satu orang nih ya, untuk visa liburan ke Jepang, itu kemarin saya habis sekitar, kalau nggak salah ya, 570.000 apa 650.000 gitu deh. Pokoknya sekitar segituan. Nah, untuk prosesnya itu sekitar 5 sampai, kalau nggak salah dibilang 5 sampai 10 hari kerja. Tapi biasanya sih, ini karena gue udah apply 2 kali, itu memang 5 hari kerja itu memang biasanya udah kelar gitu. Jadi kalau misalnya kalian submit di hari Kamis misalnya, nah maka Kamis minggu depan itu kalian udah bisa ambil ya. Pokoknya biasanya lumayan cepet lah, sekitar 5 hari kerja. Dan yang perlu kalian ketahui tentang visa Jepang ini adalah visanya itu cuma berlaku sekali entry ya, jadi masuk sekali doang, nggak bisa multiple entry. Terus yang kedua, maksimal kalian boleh tinggal di sana itu kalau nggak salah 30 hari deh, 14 atau 30 hari, gue lupa. Terus yang ketiga itu visanya, ketika visanya diterbitkan itu berlaku selama 3 bulan ya, berlaku 3 bulan sejak visa itu diterbitkan ya. Jadi kalian memang harus atur ya visanya itu, kalian perginya tanggal berapa, kalian bikin visanya kapan. Jadi jangan terlalu pagi dan jangan terlalu lambat juga. Nah terus kalau misalnya kalian udah selesai nih visanya, terus sekarang gimana? Tinggal pergi aja dong. Iya sih bener, tinggal pergi aja. Tapi jangan lupa di Jepangnya kalian harus isi kayak semacam formulir. Nah, jadi kalian harus masuk ke Visit Japan Web. Ini monitor gua nggak kelihatan, tapi adalah di sini. Jadi jangan lupa ketika kalian lagi mau pergi ke Jepang, kalian isi dulu Visit Japan Web. Nah itu dia tahapan-tahapan untuk bikin visa liburan ke Jepang. Oke deh guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget taruh di kolom komentar di bawah. Kalau gue tahu, gue akan jawab. Thank you guys for watching and see you next time. Bye bye.